Oke teman-teman, balik lagi di channel Budi Motor 22. Nah, di kesempatan kali ini saya kedatangan teman dari jauh ya. Dia pingin diservis motor Beat ini. Dari pertama pembelian sih katanya belum pernah diservis ya. Nah, di sini kita akan lihat keadaan mesinnya itu seperti apa ya setelah 2 tahun lebih ini mesinnya ya. Dan ini dia teman saya yang punya. Gimana kata-katanya? Pokoknya kasih yang terbaik suhu. Siap. Nah, di sini kita akan bongkar dulu ya untuk sepitinya. Kita lihat selama mesin 2 tahun belum pernah diservis keadaannya seperti apa. Saksikan terus ya untuk videonya. Nah, oke teman-teman, ini dia setelah kita buka baknya, ternyata di sini keadaan 2 tahun lebih dia ini ya, sealnya dia bocor. Tuh, dia kelihatan olinya. Dan di sini kita akan cek juga untuk rumah rollernya dan kampas gandanya. Kita buka lagi. Oke teman-teman, nah di sini ya tadi yang bermasalah setelah mesin 2 tahun ini ya, dia hanya seal. Dan di sini kita akan cek juga ya untuk spare part yang lainnya. Nah, di sini untuk roller dia udah gepeng ya. Nah, ini dia keadaan udah 2 tahun roller yang udah kena. Dan untuk jalur roller dia rumah roller ya aman ya, untuk rumah roller aman, untuk jalurnya nggak peang ya. Dan untuk bosnya juga di sini aman ya, nggak goyang. Dan mungkin yang udah parah nih ya, pislet dia udah kendor parah ya. Jadi di sini mungkin kerusakannya seal, pislet, roller. Dan untuk kampas gandanya di sini cukup tebal juga ya, jadi nggak bermasalah untuk kampas gandanya. Untuk pernya juga aman. Untuk mangkoknya juga aman ya, hanya kotor-kotor saja. Dan untuk puli juga aman ya, nggak goyang. Dan seal nggak ada yang bocor ya, untuk ini hanya kotor-kotor saja. Dan untuk pambel juga di sini dia masih bagus ya, untuk retakan nggak ada. Dan untuk pambel pokoknya masih layak pakai ya. Mungkin hanya yang rusak dari segi seal, roller, dan pislet ya. Untuk mesin Honda kode KOJ ini yang udah 2 tahun pemakaian rutin ya untuk kerja. Nah, di sini kita akan bersihkan dulu semua dan kita akan ganti spare part yang rusaknya ya. Nah, oke teman-teman, setelah bersih ya semuanya, di sini kita rakit lagi untuk bagian pulinya. Di sini kita pasang dulu untuk per dan kita pasang untuk bagian kampas gandanya ya. Nah, di sini kita tekan dulu kampas gandanya, dan setelah ditekan seperti ini baru kita masukkan murnya ya. Nah, setelah lurus pas, di sini kita kencangkan lagi dengan kunci ya. Nah, untuk bagian puli sudah selesai ya. Nah, di sini kita rakit untuk bagian roller ya. Nah, di sini kita rollernya diganti dengan yang 12 gram rata ya, karena di sini orangnya pengen tarikan responsif ya katanya. Jadi di sini kita kurangi beratnya ya. Nah, untuk pemasang rollernya di sini jangan sampai dibalik ya, karena di bagian sebelah kanan dia ada teflonnya ya, dan di bagian kiri dia tidak ada. Jadi kita pasangnya harus benar ya. Kalau tidak biasanya
untuk rumah rollernya akan tergerus ya. Nah, dan dari sini kita pisletnya juga kita ganti ya dengan yang baru, yang original. Karena yang aslinya udah longgar parah ya Kak. Ya, ini dia kalau pakai yang baru dia seret kencang ya. Nah, setelah selesai baru kita pasang ke rumah rollernya ya. Dan di sini kita pasang bosnya. Nah, setelah di sini lanjut kita pas pemasangan seal ya. Nah, oke teman-teman, lanjut kita pemasangan seal. Nah, di sini kita congkel saja untuk bagian sealnya menggunakan obeng min ya teman-teman. Nah, di sini ketika mencongkel kita harus hati-hati ya, dikarenakan takut tergores di bagian krek asnya ya. Karena kalau lecet di bagian krek as, kita ganti dengan seal yang baru biasanya takut sobek lagi ya. Nah, apabila teman-teman kegores krek asnya, di situ teman-teman harus menghamplasnya ya, menggunakan hamplas halus ya agar benar-benar halus lagi, dan ketika pemasangan seal baru dia tidak akan sobek lagi ya untuk sealnya. Nah, di sini kita hamplas dulu ya, karena di sini tadi ada goresan goresan sedikit ya, jadi tadi dipegang kita kasar ya. Nah, di sini kita caranya nyalakan mesinnya, nggak apa-apa ya teman-teman, kita nyalakan aja mesinnya dan kita tempelkan hamplas halus ya. Di sini saya juga menggunakan hamplas. Nah, seperti ini. Nah, apabila setelah halus baru kita lanjut pemasangan sealnya. Nah, di sini setelah halus ya, dipegang udah benar-benar halus, baru kita ganti sealnya menggunakan seal kode KOJ ya, menggunakan seal yang original. Nah, di sini kita masukkan saja secara perlahan, baru kita tekan ya sampai posisinya pas pada tempatnya ya. Oke, lanjut pemasangan rumah roller yang sebelumnya kita udah bersihkan dan kita rakit. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja untuk bagian rumah rollernya seperti ini ya. Nah, lanjut kita pasang fan belnya, dan setelah fan bel baru kita pasang kipas rumah rollernya ya. Nah, di sini kita masukkan saja untuk kipas rumah rollernya dan masukkan ring selah, dan di sini kita ring kecilnya. Baru kita masukkan bautnya ya. Nah, langsung saja kita kencangkan menggunakan impact ya. Nah, oke, setelah beres untuk bagian rumah roller, kita di sini pasang puli yang udah tadi kita rakit. Caranya kita masukkan dulu untuk bagian fan belnya ya ke dalam, biar gampang ketika kita masukin ke dalam. Nah, setelah itu kita pasang saja untuk mangkok gandanya, masukkan ring, dan baru kita pasang bautnya juga. Nah, di sini kita langsung saja kencangkan untuk bautnya ya. Nah, setelah beres seperti ini kita nyalakan terlebih dahulu ya sebentar agar si fan bel kembali ke posisi awalnya ya. Nah, setelah beres seperti ini baru kita tinggal pasang blok mesinnya ya. Nah, setelah semua beres, di sini kita coba lagi untuk motornya apakah ada kekurangan atau semacamnya ya. Nah, setelah diyakinkan kita beres, baru si pihak konsumen yang suruh coba, takut ada yang kekurangannya ya. Gimana Om rasanya? Awalnya lumayan jos. Oke ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk servis motor Honda Beat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.